Jakarta pagi itu sibuk seperti biasa. Deru mobil mewah berpadu dengan aroma kopi dan parfum mahal yang tercium dari setiap sudut gedung tinggi. Di antara hiruk-pikuk itu, Raka menyalakan motornya yang tua, Supra keluaran awal 2000-an. Suara mesinnya berderu pelan, agak serak, namun tetap setia menemaninya menembus padatnya jalan ibu kota. Tujuannya hari ini sederhana, mengantar dokumen penting ke lantai 20 Aurora Corporation. Namun, motor tuanya sudah cukup untuk membuat seorang wanita muda berdiri di balik kaca kantor megah menatap sinis. Nadia, CEO yang cantik, cerdas, tapi terkenal dingin dan angkuh, menatap Raka dengan tatapan menusuk. Suaranya terdengar hingga keluar, "Pergi, jangan sampai aku lihat motor jelekmu lagi." Raka menunduk, menahan perih. Tidak ada kata yang terucap dari mulutnya. Ia hanya tersenyum tipis dalam hati dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sebentar." Motor tua itu berhenti di area parkir karyawan, tepat di depan lift megah yang siap membawanya ke lantai 20. Di lift, setiap hentakan roda terasa berat, bukan hanya karena mesin motor, tapi karena beban hinaan tadi masih terngiang di kepala Raka. Ia menatap gedung tinggi dengan tekad yang tidak tampak oleh siapapun. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk menyaingi penampilan orang lain. Saat sampai di lantai 20, Raka disambut oleh sekretaris yang berpakaian rapi, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Ada keperluan apa?" tanyanya datar. "Saya mau antar dokumen untuk Bu Nadia," jawab Raka sopan. Belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, suara hak sepatu bergema di koridor. Nadia muncul dengan aura otoritas yang luar biasa. Gaun abu-abu rapi, rambut disanggul sempurna, tatapannya menusuk seolah bisa membaca setiap detail. Ia menatap map dokumen Raka. "Kamu yang bawa dokumen ini?" tanyanya. Raka mengangguk. Nadia menatap jaket lusuh dan noda oli di celananya. "Kamu naik apa ke sini? Motor? Parkir di depan gedung ini? Aku tidak mau lihat kamu dan motor jelekmu lagi di depan kantorku. Ini tempat bisnis, bukan bengkel." Raka menunduk. "Baik, Bu, saya minta maaf kalau mengganggu." Ia berbalik, meninggalkan lantai itu dengan langkah tenang namun hatinya penuh dengan keteguhan. Kata-kata Nadia masih terngiang di telinga Raka, tetapi ia tahu hidup bukan tentang siapa yang sombong, tapi siapa yang bisa bertahan. Di lobi bawah, seorang pria parubaya dengan jas mahal baru saja tiba. Ia adalah Pak Harsono, investor besar yang datang tanpa pemberitahuan. Ia mencari Raka, pengantar dokumen yang baru saja diusir oleh Nadia. Ia tersenyum hangat saat melihat Raka, putra sahabat lamanya dan calon sosok kunci dalam proyek besar yang akan datang. Tak ada yang menyangka, 10 menit lagi, dunia Raka dan Nadia akan berubah selamanya. Raka masih berdiri di lobi, menahan rasa kaget saat Pak Harsono menghampirinya. Pria parubaya itu tersenyum hangat. "Raka, sudah lama sekali. Kau mungkin tidak ingat aku sahabat almarhum ayahmu dulu." Raka terdiam. Matanya melebar. "Ayah saya, Pak Andika?" tanya Raka pelan. Pak Harsono mengangguk. "Ya, ayahmu orang baik, jujur, dan pekerja keras. Aku sempat janji, jika suatu hari bertemu anaknya, aku akan membantunya." Raka menunduk, terharu. Tidak pernah ia menduga, dari hinaan Nadia tadi, ia justru akan bertemu seseorang yang memiliki peran besar dalam hidupnya. Pak Harsono melanjutkan, "Kebetulan aku baru saja membeli sebagian saham Aurora Corporation. Aku datang untuk melihat kondisi perusahaan, dan ternyata bertemu kamu di lobi ini. Dunia memang kecil." Seketika, rahasia kecil mulai terungkap. Pak Harsono meminta sekretaris untuk memanggil Raka agar ikut ke ruang rapat. Nadia sendiri sedang menunggu di sana, masih dengan kesombongan yang melekat. Saat pintu lift terbuka dan Raka melangkah masuk ke ruang rapat bersama Pak Harsono, Nadia tidak menyadari siapa yang berdiri di belakang investor besar itu. "Selamat datang, Pak Harsono," sapa Nadia, mencoba bersikap profesional. Namun wajahnya segera berubah saat menatap Raka. Suaranya bergetar. "Raka, kenapa kau ada di sini?" Pak Harsono tersenyum dan menjawab dengan tegas namun hangat, "Dia datang bersamaku. Mulai hari ini, Raka akan ikut dalam setiap proyek kami.
Aku ingin menjadikannya wakil dalam pembahasan proyek ekspansi perusahaan. Ruang rapat mendadak hening. Semua mata menatap Raka dan Nadia bergantian. Nadia menelan ludah, mencoba menahan rasa malu. Kata-kata kasar yang baru saja ia lontarkan seolah kembali menghantui dirinya. Raka tetap tenang, berdiri dengan teguh tanpa sedikit pun membalas hinaan. Pak Harsono mulai membahas proposal kerjasama, dan Raka dengan cermat menjawab beberapa pertanyaan ringan. Ia menunjukkan ketelitian, pengetahuan, dan ketulusan yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhana dan motornya yang tua. Nadia semakin terdiam. Semua rencana dan strategi yang selama ini ia anggap penting terasa kecil di hadapan keteguhan Raka. Dalam hati, Nadia mulai menyadari sesuatu. Dunia yang selama ini ia pandang hanya soal kemewahan dan status sosial ternyata tidak selalu benar. Sementara itu, Raka tetap diam, tak ingin mempermalukan siapapun. Ia membiarkan waktu dan tindakan yang berbicara. Rapat berjalan 1 jam penuh. Raka tetap tenang menjawab setiap pertanyaan, menunjukkan kecermatan dan ketajaman pikirannya. Ia bukan hanya pengantar dokumen, ia adalah lulusan teknik industri yang dulu harus berhenti kuliah karena keterbatasan biaya. Semua yang ia lakukan mencerminkan kerja keras dan ketulusan yang Nadia belum pernah lihat sebelumnya. Nadia duduk di seberang meja, menahan rasa malu dan kagum sekaligus. Kata-kata yang baru saja ia lontarkan tentang motor tua Raka terasa menusuk hatinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa seseorang yang ia hina justru memiliki kualitas yang jauh lebih berharga daripada penampilan atau kendaraan yang dikendarainya. Pak Harsono menepuk pundak Raka. Kerja bagus. Aku ingin kau bantu meninjau proyek baru minggu depan. Aku harap kau juga bisa menjadi contoh bagi Nadia. Dunia bisnis bukan hanya soal angka atau profit. Kadang satu keputusan yang diambil dengan hati bisa membawa berkah lebih besar daripada ribuan strategi licik. Nadia menunduk, tidak bisa menolak. Ia merasa kecil untuk pertama kalinya. Bukan karena kalah, tapi karena tersadarkan oleh ketulusan seseorang yang selama ini ia pandang rendah. Selesai rapat, Raka hendak pamit. Nadia menatapnya, suara pelan namun penuh penyesalan. Raka, aku terlalu sombong. Maafkan aku atas kata-kata kasarku sebelumnya. Raka tersenyum tenang. Tidak apa-apa, Bu, saya sudah terbiasa dihina. Hari ini saya belajar sesuatu juga, bahwa balasan terbaik bukan dengan marah, tapi dengan membuktikan diri. Hujan Jakarta mulai turun perlahan di luar jendela. Langit kelabu seakan ikut membersihkan kesombongan yang menutupi pandangan Nadia. Aura dingin di kantor mulai mencair. Karyawan yang sebelumnya takut menatap Nadia kini melihat Raka dengan hormat. Ia bukan lagi sekadar pengantar dokumen, tapi seseorang yang dipercaya oleh investor utama perusahaan. Nadia berdiri di jendela, menyaksikan Raka yang tetap sederhana dan rendah hati, bahkan setelah posisinya kini menjadi penting. Ia mulai memahami pesan Pak Harsono, bahwa kesuksesan tanpa empati hanyalah kesepian yang dibungkus kemewahan. Beberapa hari kemudian, situasi di kantor Aurora Corporation kembali tegang. Investor cabang Singapura tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak. Nadia panik saat menerima kabar itu. Apa? Kenapa? Laporan teknis proyek terakhir tidak sesuai audit internal, gumamnya sambil menatap layar laptop dengan wajah pucat. Tanpa menunggu lama, Nadia melihat Raka duduk tenang di ruang rapat, memeriksa dokumen satu persatu. Ia merasa penasaran sekaligus cemas. Bagaimana mungkin seseorang yang sederhana dan sering dipandang rendah bisa menangani krisis besar ini? Raka menemukan kesalahan kecil tapi fatal dalam laporan audit. Bukan penipuan, hanya kesalahan input data dari tim finansial. Ia segera memperbaiki laporan tersebut dan mengirim ulang ke investor. Tidak lama, investor mencabut pembatalan kontrak dan perusahaan selamat dari krisis besar. Nadia menatap Raka dengan kagum dan malu. Bagaimana kau bisa menemukan ini begitu cepat? Tanyanya pelan. Raka tersenyum sederhana. Kebiasaan orang kecil, Bu. Kami terbiasa teliti karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Semua staf bersorak lega, tapi Nadia hanya berdiri di balkon, menatap langit senja Jakarta yang oranye. Ia menyadari, pria dengan motor tua yang dulu ia hina kini, menjadi sosok yang menyelamatkan perusahaannya. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa ingin belajar rendah hati dan melihat dunia dari perspektif berbeda. Keesokan harinya, Nadia mulai mengubah cara ia memimpin. Ia datang lebih pagi, duduk bersama tim, bahkan sesekali membantu membuat laporan sederhana. Karyawan merasa lebih tenang, ide-ide baru bermunculan, dan suasana kerja lebih manusiawi. Semua ini bermula dari satu hal kecil, ketulusan Raka. Di sisi lain, Raka tetap seperti biasanya. Ia tetap datang dengan motor tua, tetap tersenyum ramah, dan tidak pernah menunjukkan keangkuhan meski posisinya kini penting di mata investor. Sikap rendah hatinya membuat semua orang menghormatinya lebih dalam. Suatu sore, Raka menerima kabar buruk. Ibunya yang selama ini sakit parah harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya menurun. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan kantor. Nadia, yang mendengar kabar dari staf, langsung menuju rumah sakit. Ia menemukan Raka duduk di tepi ranjang ibunya, menggenggam tangannya dengan wajah penuh kesedihan tapi tetap tegar. "Aku ikut mendoakan, Raka," kata Nadia pelan sambil duduk di kursi dekatnya. Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum lembut kepada Nadia. "Ini yang sering kau ceritakan, Han," katanya pada Raka. Raka tersenyum tipis, menenangkan hati ibunya. Nadia menatap pemandangan itu dengan hati bergetar, merasakan ketulusan dan kesabaran yang jarang ia temui. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin menghibur Raka, tapi menyadari bahwa saat ini bukan waktu untuk kata-kata. Beberapa jam kemudian, ibunya Raka menghembuskan napas terakhir dengan damai. Raka memeluknya erat, dan Nadia berdiri di sudut ruangan, diam tapi penuh empati. Ia menyadari betapa besar hati Raka, yang tetap rendah hati bahkan dalam kehilangan terbesar. 3 hari setelah pemakaman, Nadia datang ke rumah sederhana Raka. Motor tua yang dulu ia hina masih terparkir di depan rumah. Ia membawa sebuah amplop tebal berisi surat resmi, dan satu kunci mobil kecil berwarna putih. "Ini hadiah kecil," kata Nadia pelan. "Mobil ini milik perusahaan, dan surat di dalamnya adalah pengangkatanmu sebagai direktur operasional baru." Raka menatapnya terkejut. "Bu, saya tidak pantas." Nadia tersenyum dan menatapnya dengan tulus. "Justru kamu yang paling pantas. Dunia butuh pemimpin yang tetap rendah hati meski berada di puncak." Raka tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan perubahan besar dalam hidup Nadia. Wanita yang dulu sombong kini belajar menghargai ketulusan dan kesederhanaan. Beberapa hari setelah pengangkatan Raka sebagai direktur operasional, Nadia memberanikan diri mendatangi ruang kerjanya di kantor. Semua orang berdiri saat ia masuk, tapi Raka tersenyum ramah dan menenangkan suasana. "Tidak usah formal," kata Nadia. "Aku hanya ingin bicara sebentar." Saat ruangan sepi, Nadia menatap Raka dengan mata lembut tapi penuh penyesalan. "Raka, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersikap profesional. Walau aku dulu bersikap buruk padamu." Raka menutup map di hadapannya, menatap Nadia dengan tenang. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Nadia menunduk, bibirnya bergetar. "Aku ingin menebus kesalahan, mungkin dengan makan siang bersama. Bukan untuk urusan kerja, tapi sebagai permintaan maaf." Raka terdiam sejenak. Dalam hatinya ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia menyadari kesempatan memperbaiki hubungan lebih berharga daripada menyimpan dendam. "Baik, Bu," jawabnya akhirnya. "Tapi jangan merasa perlu menebus apapun. Semua sudah berlalu." Mereka makan siang di kafe sederhana dekat kantor. Nadia kikuk, merasa canggung menghadapi seseorang yang status sosialnya dulu jauh di bawahnya. Tapi Raka bersikap ringan dan hangat. Ia bercerita tentang hidupnya yang sederhana, perjuangannya merawat ibunya, dan bagaimana ia hampir menyerah pada hidup. Nadia mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka seperti tamparan halus pada egonya. Ia menyadari, seseorang yang tetap baik meski dunia memperlakukan buruk adalah sosok yang benar-benar kuat. Di tengah percakapan, ponsel Nadia berdering. Sekretarisnya panik, memberitahu bahwa ada masalah besar di proyek lain. Tanpa ragu, Nadia meminta ikut dibonceng Raka dengan motornya yang tua. Ini pertama kalinya ia naik motor tua itu dengan penuh rasa kagum dan malu bercampur.
Raka tetap tenang menembus padatnya lalu lintas Jakarta, sementara Nadia menggenggam sisi belakang motor, merasakan getaran mesin yang dulu ia hina, kini menimbulkan rasa hormat dan kekaguman. Setibanya di kantor, mereka langsung meninjau laporan proyek. Kesalahan yang ditemukan Raka kembali menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Nadia menatapnya kagum. "Kau memang luar biasa, Raka," katanya pelan. Raka tersenyum sederhana. "Ini kebiasaan kami yang hidup sederhana, Bu. Detail kecil seringkali menyelamatkan semuanya." Hari-hari berikutnya suasana di kantor berubah drastis. Nadia mulai hadir lebih pagi, duduk bersama timnya, dan sesekali ikut menyiapkan laporan sederhana. Aura dingin yang dulu selalu menyelimuti lantai 20 kini perlahan mencair. Para karyawan yang dulu takut menatap CEO kini lebih tenang dan percaya diri. Semua berawal dari satu hal kecil, rasa kagum dan penyesalan Nadia pada ketulusan Raka. Raka sendiri tetap seperti biasanya. Ia tetap datang dengan motor tuanya, menyapa semua orang dengan senyum ramah, dan tidak pernah menunjukkan keangkuhan meski kini posisinya penting. Sikap rendah hatinya membuat semua orang menghormatinya. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Nadia melihat Raka masih menatap tumpukan berkas proyek di ruang rapat. Lampu kota Jakarta berpendar melalui jendela besar. Ia mendekat perlahan. "Kau belum pulang?" tanya Nadia lembut. "Belum, Bu. Masih ada laporan progres yang perlu diperiksa." "Aku tidak ingin Pak Wicaksono kecewa," jawab Raka tenang. Mereka duduk berseberangan, suasana hening tapi hangat. Nadia mulai membuka hatinya. "Seumur hidupku, aku selalu berpikir kesuksesan berarti tidak boleh lemah, tidak boleh kalah, dan tidak boleh rendah. Tapi ternyata aku salah. Aku hanya membangun dinding tinggi agar tidak terlihat rapuh." Raka menatapnya penuh pengertian. "Tidak apa-apa, Bu. Kadang orang kuat justru sering disalahpahami." Nadia tersenyum pahit. "Aku bukan kuat, hanya keras kepala. Dulu aku hidup miskin, berjuang mati-matian, tapi saat mulai berhasil aku kehilangan empati. Aku takut kembali ke masa itu, jadi menjadi kejam tanpa sadar." Raka menunduk sejenak sebelum berkata pelan, "Tak ada yang salah dengan berjuang, Bu. Tapi jika kita lupa cara menghargai orang lain, semua pencapaian tak ada nilainya." Kata-kata itu menembus jauh ke hati Nadia. Ia menghela napas panjang, menatap Raka dalam-dalam. "Kau berbeda, Raka. Dunia ini penuh orang pintar, tapi jarang bijak sepertimu." Raka tersenyum malu. "Saya hanya berusaha jujur pada hidup, Bu." Keheningan turun, tapi bukan canggung. Ada ketenangan aneh di antara mereka, seolah saling memahami tanpa banyak kata. Hari itu, Nadia belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan diukur dari status, tapi dari hati yang tulus dan rendah hati. Beberapa minggu kemudian, Sinta Corporation mendapat undangan besar untuk konferensi bisnis tingkat Asia di Hotel Rich Jakarta. Semua pengusaha papan atas hadir, termasuk investor luar negeri. Kali ini, Raka diminta mendampingi Nadia sebagai perwakilan perusahaan. Nadia menatap Raka sejenak dan tersenyum. "Bukan karena statusmu, Raka. Tapi karena aku ingin dunia tahu ada orang seperti kamu di balik kesuksesan perusahaan ini." Acara malam itu berlangsung megah. Kilau lampu chandelier, jas hitam, gaun elegan, dan musik lembut memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada panggung saat giliran presentasi tiba. Nadia naik ke panggung bersama Raka. "Teman-teman," ucapnya, suaranya terdengar tegas tapi lembut. "Malam ini aku tidak akan bicara tentang angka atau target. Aku ingin bercerita tentang pelajaran berharga yang kuperoleh." Ia menatap Raka, yang berdiri di sampingnya dengan senyum rendah hati. "Beberapa waktu lalu, aku pernah menghina seseorang karena penampilannya. Aku menilai dari motor tuanya dan pakaian sederhana. Tapi aku lupa bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari hatinya. Orang itu kini berdiri di sini bersama saya, dan tanpa dia, perusahaan ini mungkin sudah runtuh." Ruangan hening. Semua mata menatap Raka dengan rasa hormat. Nadia melanjutkan, "Namanya Raka. Malam ini aku ingin semua orang tahu bahwa aku pernah salah besar." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan, tapi Nadia menunduk.
Ia tahu ini bukan sekadar pengakuan publik, tapi juga pengakuan dari hati. Balasan Raka tidak datang dalam bentuk kemarahan, tapi keanggunan dan ketulusan yang membuatnya merasa kecil. Setelah acara berakhir, mereka berdiri di balkon hotel menatap gemerlap kota Jakarta. Raka tersenyum. "Terima kasih, Bu." Nadia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Harusnya aku yang berterima kasih. Kau membuatku mengingat siapa diriku dulu sebelum kesombongan menutupi segalanya." Angin malam bertiup pelan, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nadia menyadari bahwa balasan paling menyakitkan bukan kemarahan, tapi kebaikan yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah konferensi, Sinta Corporation mulai meluncurkan proyek CSR baru untuk membantu anak-anak pekerja lapangan, memberikan beasiswa, pelatihan, dan dukungan modal kecil. Semua ini terinspirasi dari ketulusan hidup Raka. Raka sangat terharu. "Ini ide luar biasa, Bu. Banyak orang akan terbantu." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, Raka mendapat kabar buruk. Ibunya yang selama ini sakit parah harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya menurun drastis. Tanpa ragu, ia meninggalkan kantor. Keesokan harinya, Nadia datang ke rumah sakit tanpa mempedulikan rapat penting. Ia melihat Raka duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang lemah. Wajahnya penuh kesedihan, namun ia tetap berusaha tegar. "Bu Sinta," sapa Raka sedikit terkejut melihatnya. "Aku dengar kabar dari kantor, Raka." "Aku ikut mendoakan," jawab Nadia lembut. Mereka duduk berdua di sisi ranjang, menyelimuti suasana dengan keheningan yang penuh empati. Ibunya membuka mata perlahan dan menatap Nadia. "Ini yang sering kau ceritakan, Han. Bos yang baik itu." Raka tersenyum tipis. "Iya, Bu." Nadia menggenggam tangan wanita tua itu. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Bu, karena telah membesarkan anak sebaik ini." Beberapa jam kemudian, Ibu Raka menghembuskan nafas terakhir dengan senyum damai. Raka memeluk jasad ibunya erat, sementara Nadia berdiri di sudut ruangan, air mata menetes tanpa henti. Ia ingin menghibur, tapi tahu saat itu yang dibutuhkan hanyalah doa dan keheningan. 3 hari setelah pemakaman, Nadia datang ke rumah Raka yang sederhana di pinggiran Jakarta. Motor tua itu masih terparkir di depan. Ia membawa sebuah amplop tebal dan satu kunci mobil kecil berwarna putih. "Aku tahu kau tidak butuh belas kasihan, tapi anggap ini hadiah kecil," kata Nadia pelan. "Mobil ini milik perusahaan, dan di dalam amplop ada surat pengangkatanmu sebagai direktur operasional baru." Raka menatapnya terkejut. "Bu, saya tidak pantas." "Nah, justru kamu yang paling pantas. Dunia butuh lebih banyak pemimpin yang tetap rendah hati meski di atas," jawab Nadia sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Raka mengulurkan tangan menggenggam tangan Nadia dengan hormat. "Terima kasih, Bu. Tapi jangan merasa berhutang. Semua ini pelajaran. Saya juga belajar banyak dari Ibu." Nadia menunduk, air matanya jatuh perlahan. "Aku minta maaf, Raka. Atas kata-kata kasarku dulu, atas kesombongan, atas semua yang pernah kulakukan." Raka mendekat dan menjawab lembut. "Saya sudah memaafkan Ibu sejak hari itu." Kalimat sederhana itu membuat Nadia tersungkur menangis di hadapannya. Raka mengangkatnya berdiri. "Sudah, Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama melangkah ke depan." Beberapa bulan kemudian, proyek CSR yang mereka rintis berjalan dengan sukses besar. Ribuan keluarga kecil menerima bantuan, beasiswa, pelatihan, dan dukungan modal usaha. Nama Sinta Corporation kini dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga berhati. Dalam setiap wawancara, Nadia selalu menyebut satu nama. "Kalau bukan karena dia, mungkin saya masih menjadi wanita sombong yang lupa bersyukur," ujarnya. Mata semua orang tertuju pada Raka, yang tetap sederhana meski kini dipercaya sebagai direktur operasional. Suatu pagi yang cerah, Raka menyalakan motor tuanya di depan gedung megah itu. Suara mesin tua itu meraung pelan, sama seperti dulu. Namun kali ini, tidak ada yang mengernyit. Bahkan Nadia menatap dari jendela lantai 20 dengan senyum bangga. Hari-hari di Sinta Corporation berubah drastis.
Karyawan yang dulu takut menatap sang CEO kini bekerja dengan tenang. Aura dingin di lantai 20 mulai mencair. Nadia datang lebih pagi, duduk di ruang kerja timnya, bahkan sesekali membantu membuat laporan sederhana. Semua hal yang dulu dianggap rendah, kini ia lakukan dengan ringan. Sementara itu, Raka tetap seperti biasanya. Ia tidak pernah berubah. Datang dengan motor tuanya, tersenyum kepada semua orang, rendah hati dalam setiap tindakannya. Sikapnya membuat semua orang menaruh hormat, termasuk Nadia. Suatu sore, ketika kantor sudah sepi, Nadia melihat Raka masih menatap tumpukan berkas. Lampu kota Jakarta berpendar di balik jendela besar. Ia mendekat perlahan. "Kau belum pulang?" tanya Nadia lembut. "Belum, Bu. Masih ada laporan progres yang perlu diperiksa." "Saya tidak ingin Pak Wicaksono kecewa," jawab Raka tersenyum kecil. Nadia duduk di kursi seberang. Ada keheningan hangat. "Seumur hidupku, aku selalu berpikir kesuksesan berarti tidak boleh lemah.